Oke guys, kali ini saya berikan contoh mengenai daftar riwayat hidup tulisan tangan. Jadi nanti formatnya akan seperti ini. Dan ini adalah daftar riwayat hidup tulisan tangan khusus bagi yang sudah berpengalaman. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau daftar kerja lewat pos ataupun lewat PKK, nah nanti lamaran tertulisnya akan seperti ini. Ataupun melamar lewat email pun nanti ketika datang ke perusahaan, ketika disuruh untuk mengumpulkan, kalian bisa pakai format seperti ini ya. Karena ujung-ujungnya walaupun kalian lamar lewat email, pakai PDF atau lewat website, juga pasti nantinya tetap akan dimintai lamaran yang tulis tangan. Oke. Jadi di sini paling atas daftar riwayat hidup, kemudian di sini nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan apa, alamat domisili ya. Jadi ini adalah alamat domisili yang ditulis, bukan alamat yang sesuai dengan KTP. Kenapa alamat domisili? Karena kalau misalkan menggunakan alamat domisili itu nanti bisa berpengaruh di perusahaan ya. Jadi nanti HRD akan menentukan apakah domisili ini bakalan siap ketika disuruh untuk datang ke perusahaan dengan waktu yang telah ditentukan. Kayak misalkan ini penempatannya besok, tapi ternyata ini orangnya nggak di daerah atau nggak dekat dengan perusahaan atau dengan pabriknya. Secara otomatis nanti yang akan didahulukan adalah yang lain, orang-orang yang lain, yaitu alamat yang dekat dengan pabrik itu sendiri. Nah, apakah pakai alamat KTP akan berpengaruh? Berpengaruh ketika walaupun misalkan jauh dari pabrik, misalkan beda kabupaten ataupun provinsi, bisa dipanggil, akan tetapi tidak dalam keadaan mendesak atau mendadak. Jadi mungkin penempatannya akan lebih lama. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tinggi badan, berat badan, nomor HP dan juga email. Nomor HP dan juga email tetap dicantumkan ya. Kalau bisa nomor HP-nya yang bisa digunakan untuk SMS dan juga untuk WA. Kemudian di sini latar belakang pendidikan. Nanti di sini tulis tahun berapa sampai tahun berapa, SD, tahun berapa sampai tahun berapa, SMP, SMA kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini pengalaman kerja juga ditulis dari tahun berapa sampai tahun berapa, atau tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa sampai tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nanti PT-nya PT apa, kemudian di sini kerja sebagai apa. Misalkan sebagai operator produksi itu harus lebih detail ya. Operator produksinya itu kalian pegang mesin apa ataupun pegang untuk bagian apa, misalkan bagian ngamplas ataupun misalkan ngelas kayak gitu ya. Jadi nanti akan lebih spesifik ketimbang hanya menuliskan operator produksi, quality control kayak gitu ya. Jadi ini ada 3 ya, kalau misalkan pengalamannya bisa nyampe 3, kalau misalkan 1 ataupun 2 pun itu tergantung dari bagaimana sesuai kualifikasi ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau misalkan sebisa mungkin itu yang pengalamannya lebih lama itu ditulis di ini ya, nomor 1 ya. Jadi kalau misalkan punya pengalaman yang lebih lama di bidang pabrik kayak gitu ya, itu bisa ditulis yang paling lama. Nah, kemudian keahlian. Ketika kalian mempunyai pengalaman di sini, secara otomatis kalian akan mendapatkan keahlian ya. Baik itu, nah tapi keahlian di sini tidak hanya ditulis berdasarkan pengalamannya saja, tapi dari pengalaman kalian di luar sana ataupun pengalaman kalian yang didapat dari sekolah juga bisa. Misalkan dari sekolah diajarin soldering, perakitan komputer ataupun perakitan sepeda motor dan lain sebagainya, bisa dituliskan di sini. Sehingga nanti akan difilterisasi oleh perusahaan apakah keahlian kalian matching atau tidak dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Nah, terakhir ini adalah kata penutup. Ya, demikian daftar hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini hormat saya, di bawahnya sini tanda tangan, terus nama kalian. Oke.
Semoga bermanfaat, selamat berjuang, dan sampai jumpa di video berikutnya.